الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا قائما بالصعيد الخطيب على المنبر وعلى المنبر من عين الفطر جامعا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعا رحمكم الله. أنشدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المنافقون ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده
له الحمد كثيرا وله الشكر بكرة وأصيلا. الله أكبر 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 ما تواضع كل شيء بعظمته. الله أكبر ما ذل كل شيء لعزته. الله أكبر ما خضعت الرقاب لقدرته. الله أكبر ما سكت كل شيء لهيبته. الله أكبر ما علت الوجوه لعظمته. الله أكبر خلق كل شيء بقدر. أكبر ممكن كل شيء وقع. الله أكبر ما شاء رفع وما شاء وضع. الله أكبر ما شاء أعطى وما شاء منع. الله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله وحده جعل رمضان رمزا لتحليل العبيد. اللهم لك الحمد حتى ترضى فإذا رضيت فلك الحمد على رضاك. خيرك لنا شامل وصنعك لنا كامل ولطفك بنا كافل وبرك لنا خاطر وفضلك علينا دائم متواتر. نعمك عندنا متصلة وآلاؤك لنا غامرة. وجودك لنا عميم. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعز من يشاء ويذل من يشاء وهو على كل شيء قدير. رضي لنا الإسلام دينا واشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس وطهر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Inilah hari raya. Inilah hari takbir yang merupakan hiasan utama dari perayaan kita sebagai umat Islam. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Takbir Allahu Akbar adalah syiar bagi umat Islam. Orang Islam memulai ibadah sholatnya dengan takbir. Azan dalam memanggil orang sholat dimulai dengan takbir. Iqamah dimulai dengan takbir. Hingga menyembelih hewan kurban juga dimulai dengan takbir. Saat umat Islam memerangi kejahatan dan kesewenang-wenangan juga dimulai dengan takbir. Inilah hari raya Idul Fitri. Umat Islam memiliki dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Setiap hari raya pasti didahului oleh ibadah-ibadah besar. Idul Fitri ini datang setelah puasa Ramadan dan Idul Adha itu datang setelah wukuf di Arafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Semua pekerjaan pasti ada khatimah, ada penghabisannya. Dan di dalam surah Al-Baqarah ini, setiap kita menyelesaikan, menuntaskan ibadah-ibadah kita, ibadah-ibadah besar kita, maka bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari raya ini datang untuk menghibur para mukmin dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya mukmin yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Bahagia saat berbuka puasa, dan jika bertemu dengan Tuhannya, dia berbahagia karena puasanya. Seorang mukmin akan bahagia saat dia berpuasa
setiap hari di bulan Ramadan. Dan setelah dia menyempurnakan puasanya di bulan Ramadan, maka dia akan kembali berbahagia. Kebahagiaan berpuasa bukanlah sembarang bahagia. Kebahagiaan dalam beribadah besar seperti berpuasa ini adalah kebahagiaan yang didasari oleh apa yang dinamakan dalam agama Islam, yaitu at-taufiq. Apa itu at-taufiq? At-taufiq yaitu khalqul qudrati ala ta'ati. Apa artinya? Yaitu kemampuan yang dikaruniakan Allah kepada kita untuk taat. Jadi saat kita taat, kita butuh energi untuk taat, dan energi itulah yang dinamakan dengan at-taufiq. Dan at-taufiq ini yang menjadi sumber kebahagiaan kita. Dan kebahagiaan yang istimewa itu di dalam konteks beribadah puasa bulan Ramadan disempurnakan secara baik oleh Idul Fitri. Jamaah Idul Fitri dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari raya Idul Fitri ini memiliki beberapa kemiripan seperti hari akhir. Mari kita perhatikan surah Abasa. Wujuhu yawma idzin musfirah. Banyak muka pada hari itu yang berseri-seri. Dhahikatun mustabsyirah, tertawa dan bergembira dia. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Ini sebaliknya. Banyak pula muka yang pada hari itu tertutup debu. Tarhaquha qatar, dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka yang memiliki wajah yang cerah dan bahagia adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengapa? Karena berhasil menyempurnakan ibadah siam puasanya dan ibadah qiyam, yaitu ibadah malamnya di saat bulan Ramadan. Adapun yang berwajah muram dan tidak bahagia karena mereka tidak mau menikmati sempurnanya beribadah di bulan puasa, ditambah lagi mereka tidak mau mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya di bulan Ramadan. Jamaah Idul Fitri dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hari raya kita, hari raya Idul Fitri. Hari raya kita tidaklah seperti hari raya agama lain, di mana segala hasrat, hawa nafsu dan syahwat diledakkan di hari itu. Hari raya kita dimulai dengan takbir dan sholat, dan diketuanya terdapat makna Rabbani, ketuhanan yang sangat tinggi, yaitu makna yang membentuk sebuah pandangan dan falsafah kehidupan yang tidak sama dengan agama dan peradaban yang lain yang ada di muka bumi ini. Sementara banyak kita dalam kehidupan modern ini, yang namanya perayaan itu adalah materialisme, hedonisme. Akan tetapi di agama kita, perayaan itu adalah dengan falsafah ketakwaan yang menjadi fondasi kebahagiaan seorang muslim. Di hari raya ini kita diwajibkan untuk berbagi kesenangan dengan seluruh lapisan masyarakat, baik lapisan yang paling atas yang beruntung secara materi maupun lapisan yang paling bawah yang belum beruntung secara materi atau masyarakat yang susah. Di dalam hari raya ini kita diajarkan untuk terbiasa berpihak kepada yang lemah, untuk terbiasa berpihak kepada kebenaran yang sejalan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari raya ini kita diajarkan bagaimana memadukan antara kesenangan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah istimewanya agama kita, agama Islam. Jamaah Idul Fitri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya bulan Ramadan yang baru kita lewati kemarin adalah bulan persemaian, di mana bersekutunya orang-orang yang saleh dan bertakwa. Di bulan Ramadan kita mengisi ulang, mencharge hati kita dengan makna iman
dan makna ketakwaan. Bulan di mana tumbuhnya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan penerimaan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tanda-tanda penerimaan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan tetap kuatnya ikatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meski bulan Ramadan sudah selesai. Maka di sini saya mengutip ada perkataan terkenal dari para ulama di zaman dahulu. Mereka mengatakan, "Bi'sal qawmu qawman la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan." Seburuk-buruknya sebuah kaum adalah kaum yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Kun rabbaniyan wa la takun ramadaniyan. Jadilah manusia yang rabbani, jadilah manusia yang bertuhan, yang selalu dekat kepada Allah, bukan manusia ramadani atau manusia yang hanya dekat, yang hanya insaf di bulan Ramadan saja. Janganlah kita bersifat menjadi manusia musiman dalam mengenal dan dekat kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Dan setelah Ramadan selesai, maka putuslah koneksi kita dari ketaatan dan ibadah kepada Allah. Karena Allah sesungguhnya sudah berfirman dalam surah Muhammad, "Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang mau menerima hidayah atau petunjuk, Allah akan selalu menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaannya. Konsistensi dalam ayat ini sangat ditekankan. Dalam artian kita dengan bulan Ramadan ini menyongsong kehidupan 11 bulan yang akan mendatang sampai insya Allah kita mendapatkan bulan Ramadan di tahun depan. Kita memiliki istiqomah dan ketakwaan untuk selalu semuanya mengembalikan hal kepada Allah, mengadu kepada Allah, mendekat kepada Allah, hanya cinta kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan modal ketakwaan dari bulan Ramadan ini, dengan mengembalikan fitrahan kita akibat sebagai implikasi daripada ibadah di bulan Ramadan, maka kita akan terbentuk sebuah kekuatan iman di dalam tubuh kita, akan terbentuk sebuah sifat takwa di dalam tubuh kita. Ini sangat diperlukan. Karena mengapa? Karena umat Islam di dunia dan di negeri ini sesungguhnya mengalami banyak sekali cobaan dan tantangan yang datang silih berganti. Seakan tidak pernah bosan cobaan-cobaan dan fitnah itu menandai tubuh umat yang tidak menolak dalam menghadapi masalah. Namun kita juga menyaksikan tidak sedikit cobaan-cobaan yang kita hadapi sebagai umat Islam yang berhasil kita atasi. Karena mengapa? Karena kecintaan, kesetiaan, ketaatan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agamanya. Nabi Muhammad SAW sesungguhnya sudah mengingatkan kita akan terjadi banyak sekali gelombang fitnah seperti ombak lautan yang bergulung-gulung. Dan gelombang fitnah ini bukan fitnah kecil, bukan fitnah sekedar gosip, bukan fitnah hubungan antar tetangga atau saudara saja, tapi yang dimaksud dalam fitnah ini adalah ujian bagi kita yang taruhannya adalah akidah iman kita. Gelombang fitnah ini akan menyesatkan seseorang muslim dari akidahnya. Waliyahulillah. Rasulullah SAW bersabda, "Tabi'ul a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim." Bersegeralah kita untuk selalu mengerjakan amal-amal saleh, dari ibadah takwa, sholat disempurnakan, puasa Senin Kemis,
lalu membayar zakat sesuai dengan waktu dan nisabnya, lalu mengerjakan umrah, lalu mengerjakan haji bagi yang mampu. Itu adalah ibadah mahdoh. Ibadah ghairul mahdoh adalah ibadah yang belum ditentukan bentuk dan waktunya, seperti amal-amal saleh, bersedekah, menolong, tersenyum, santun, merangkul, tidak memecah belah, tidak membuat permusuhan, berpihak pada orang yang lemah, berpihak kepada saudara muslimnya terlebih dahulu. Ini adalah perintah langsung dari Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini. Karena mengapa? Karena fitanan taqita'il lailil muslim, karena akan banyak terjadi fitnah. Fitnah ini adalah cobaan, bencana yang diumpamakan oleh Rasulullah SAW menyerupai malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yusbihu kafiran. Di mana kata Nabi, di zaman fitnah itu seseorang pada waktu pagi dia beriman, tapi pada sore harinya ia kafir, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu ditutup hadis itu dengan yabi'u ahadun dinahu bi'aradin minad dunya qalilun. Nanti di akhir zaman akan banyak sekali saudara-saudara muslim kita yang kita kasihani, yang kita sangat sayangkan. Mengapa? Karena dia rela menjual dan menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Di akhir zaman ini kita akan menyaksikan banyaknya kerusakan moral di generasi muda. Banyak orang yang meninggalkan jihad amal ma'ruf di jalan Allah. Banyak terdistorsinya nilai-nilai hingga manusia memandang hal yang ma'ruf menjadi munkar dan munkar menjadi ma'ruf. Dalam dialog dengan para sahabat, Rasulullah selalu mengatakan, "Na'am, walladzi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayakun." Saat Nabi Muhammad mencontohkan, nanti akan ada banyak perempuan yang durhaka, pemuda-pemuda yang menjadi fasik. Lalu sahabat kaget, tapi Rasulullah bersumpah hal-hal itu akan terjadi lebih buruk lagi. Lalu para sahabat bertanya, "Wa man asyaddu minhu?" Ada lagi yang lebih sadis daripada hal itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah memberitahukan bagaimana umat Islam nanti akan menghiraukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Lalu para sahabat bertanya lagi, apakah ada yang lebih sadis, lebih gawat daripada itu? Kata Nabi, iya, akan ada yang lebih gawat daripada itu. Di mana kebaikan menjadi kejahatan dan kejahatan dianggap menjadi kebaikan. Lalu hadis ini ditutup dengan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bi halaftu la uqihanna lahum fitnah yusirul halimu fiha hayran." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Demi keagungan Zatku, aku akan berikan untuk mereka atau hamba-hambaku berbagai macam fitnah di akhir zaman, sehingga orang-orang yang baik pun akan kebingungan." Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan kepada kita di dalam zaman yang serba membingungkan ini, agar semuanya kembali kepada kita ini adalah hamba Allah yang telah saat meninggalkan dunia ini nanti akan mengucapkan syahadatain dan bukan ucapan yang lain. Semoga kita semuanya berbahagia dan kita semuanya bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu as-sami'ul 'alim.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على